Halo semuanya, saya Febri Veronica Felicia Solung dan hari ini saya bersama rekan-rekan dari tim 2 akan mempresentasikan proyek design thinking kami untuk mata kuliah Business Opportunity Creation. Inovasi yang kami rancang berjudul Nikto Coffee Flavor Passport, sebuah solusi interaktif untuk membantu penikmat kopi menjelajahi identitas rasa mereka. Di dalam tim ini, saya bekerja sama dengan Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Halo, saya Wahyu. Bersama Kak Riksa sebagai owner. Halo, saya Rikza. Bersama Kak Riviera Halo, saya Riviera. dan Kak Sri Haryati. Halo, saya Sri Haryati. Baik, ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke detail produk, saya ingin menekankan bahwa kami percaya sebuah inovasi yang baik harus selalu berlandaskan pada integritas. Oleh karena itu, dalam merancang proyek ini, saya dan tim dipandu oleh 5 etika wirausaha yang krusial. Pertama, privacy, di mana kami berkomitmen menjamin keamanan data preferensi pelanggan secara konfidensial. Kedua, transparency, menyajikan skema reward secara jujur. Ketiga, fairness, memberikan hak klaim reward yang adil bagi seluruh pelanggan. Serta keempat, feedback, menempatkan masukan pelanggan sebagai kompas utama untuk pengembangan kami. Dan kelima, sustainability, guna membangun loyalitas jangka panjang bersama komunitas kopi. Selanjutnya, metodologi utama yang kami pilih dan gunakan dalam proyek ini adalah design thinking. Pendekatan ini saya rasa sangat tepat karena berfokus sepenuhnya pada kebutuhan manusia atau pengguna, human-centered approach, untuk melahirkan solusi inovatif. Tujuan utama saya dan tim di sini bukan sekedar membangun produk baru yang asal jadi, melainkan untuk memahami secara mendalam kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi akar masalah nyata mereka, dan meminimalkan resiko kegagalan inovasi saat nanti dilepas ke pasar kopi specialty. Selanjutnya, dalam mengeksekusi proyek ini, saya dan tim membagi proses kerja ke dalam 6 tahapan terstruktur. Kami memulai dari tahapan empathize untuk memahami pengguna lewat riset langsung, dilanjutkan dengan define untuk merumuskan inti masalah, kemudian ideate untuk mengumpulkan ide inovatif, mengeksekusinya ke dalam bentuk prototipe fisik maupun digital, dan melakukan tes atau uji coba langsung kepada pelanggan, dan terakhir melakukan literate atau perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang masuk. Untuk penjelasan lebih detail mengenai temuan masalah dan bagaimana kami merumuskannya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, dari riset awal yang kami lakukan, kami menemukan satu problem statement yang sangat krusial, di mana banyak pelanggan specialty coffee sebenarnya memiliki keinginan untuk mengeksplorasi rasa kopi, tetapi mereka kesulitan mengenali dan mengingat preferensi rasa unik yang mereka sukai. Akibatnya muncul rasa kurang percaya diri setiap kali mereka ingin mencoba varian baru produk di kedai kopi. Kemudian, berdasarkan kondisi industri saat ini, pertumbuhan pasar specialty coffee memang sangat pesat. Namun, di sisi konsumen masih terdapat kesenjangan yang cukup besar. Pelanggan seringkali bingung saat menghadap ke meja kasir, takut mencoba menu baru karena khawatir rasanya tidak cocok. Kesulitan memahami istilah-istilah rumit seperti tasting notes, dan akhirnya ragu untuk membeli biji kopi untuk dibawa pulang ke rumah. Untuk membuktikan asumsi tersebut, pada tahap empathy, kami melakukan observasi langsung dan mewawancarai 10 orang pelanggan Nikto Coffee. Kami menemukan kutipan real yang menarik, seperti pelanggan yang tidak paham perbedaan rasa buah atau fruity dan bunga atau floral. Mereka juga mengaku selalu memesan menu yang sama secara monoton karena takut kecewa dengan menu baru. Ini membuktikan adanya gap nyata antara keinginan mereka untuk eksplorasi dan pemahaman profil rasa kopi mereka sendiri. Next. Dari hasil observasi dan wawancara, kami mengidentifikasi satu karakter pengguna yang paling mewakili target Nick Coffee, yaitu Andi. Ia merupakan freelancer berusia 24 tahun yang rutin mengunjungi coffee shop dan memiliki ketertarikan untuk mencoba berbagai varian kopi. Persona ini membantu kami memahami perilaku, motivasi, dan tujuan pengguna, sehingga solusi yang kami rancang berpusat pada kebutuhan pelanggan. Next.
Selanjutnya, setelah memahami karakter pengguna, kami melakukan sintetis terhadap seluruh temuan riset untuk menentukan masalah utama yang perlu diselesaikan. Ternyata pelanggan belum memiliki cara yang sederhana untuk mengenali dan mengingat preferensi rasa kopi. Akibatnya, keputusan pembelian lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dibanding pengalaman rasa. Insight tersebut kemudian kami rumuskan menjadi pertanyaan how might we sebagai dasar pengembangan solusi. Selanjutnya, kami melihat bahwa tren specialty coffee terus berkembang, terutama di kalangan Gen Z dan profesional muda yang tidak hanya mencari kopi, tetapi juga pengalaman yang lebih personal. Hal ini menjadi peluang bagi Nikto Coffee untuk menghadirkan Flavor Passport sebagai layanan yang edukatif dan bernilai tambah. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan customer engagement, repeat visit, eksplorasi menu, serta memperkuat brand loyalty. Selanjutnya, Pada slide ideation process, kami menggunakan metode brainstorming scamper untuk menemukan solusi terbaik. Kami melakukan substitute dengan mengganti kartu stempel biasa menjadi paspor rasa. Kami melakukan combine dengan menggabungkan edukasi dan hadiah. Konsep cupping profesional kami adapt menjadi versi yang mudah untuk orang awam. Kami juga melakukan modify dengan menyederhanakan istilah rumit menjadi ikon visual. Data preferensi ini nantinya bisa di-put to another use untuk dipersonalisasi promosi, sekaligus melakukan eliminate terhadap kebingungan pelanggan serta mereverse cara memilih menu berdasarkan rasa. Next. Berikut hasil akhir dari proses ideasi melahirkan produk inovasi kami, yaitu Nikto Coffee Flavor Passport. Ini adalah sebuah paspor fisik digital interaktif yang dirancang khusus untuk memandu perjalanan rasa pelanggan, memberikan mereka wadah dokumentasi pribadi, sekaligus berfungsi sebagai program loyalitas baru yang menyenangkan. Next. Bagaimana cara penggunaannya? Sangat mudah. Yang pertama, pelanggan memesan kopi dan membuka paspor mereka. Kedua, dibimbing oleh seorang barista, pelanggan mengisi coffee experience log dengan memberikan penilaian sederhana pada skala rasa visual yang tersedia. Ketiga, setiap kali mencoba varian rasa baru, mereka akan mendapatkan stempel unik. Setelah stempel terkumpul sesuai target, mereka dapat langsung mengklaim reward eksklusif dari Nikto Coffee. Next. Inovasi ini membawa bisnis impact yang signifikan. Bagi pemilik bisnis, paspor rasa ini efektif menaikkan tingkat kunjungan kembali atau repeat visit dan mendongkrak penjualan varian menu yang sebelumnya jarang dicoba. Rumus pertumbuhan strategis kami jelas. Kombinasi antara personal experience yang baik ditambah customer loyalty yang kuat akan menghasilkan business growth atau pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Next. Langkah berikutnya adalah tahap market testing. Kami menguji prototipe paspor rasa ini langsung kepada 15 pelanggan setia Nakto Coffee dengan metode simulasi penggunaan serta pengisian kuesioner. Pengujian dengan pendekatan inovasi berbasis manusia atau human-centered innovation ini bekerja dengan sangat efektif di lapangan untuk memvalidasi kenyamanan dan juga respon langsung dari pengguna. Next. Melihat umpan balik yang positif, kami merumuskan potensi pengembangan produk ini ke depan. Rencana masa depan kami adalah dengan melakukan digitalisasi penuh paspor ini ke dalam aplikasi mobile yang terintegrasi, menambahkan fitur gamifikasi antar komunitas di penikmat kopi, serta menerapkan sistem rekomendasi menu otomatis berbasis AI berdasarkan historis rasa yang pernah dicatat di pelanggan. Next. Sebagai kesimpulan, Nikto Coffee Flavor Passport bukan sekadar alat untuk pemasaran biasa, melainkan sebuah peluang bisnis yang telah tervalidasi untuk menjembatani kesenjangan edukasi terhadap di industri kopi. Solusi ini siap membawa kedai kopi masuk ke era baru pertumbuhan yang jauh lebih personal, adaptif, dan juga interaktif. Next. Seluruh data, landasan teori, metodologi Scamper, hingga konsep etika bisnis yang kami terapkan dalam proyek ini disusun dengan mengacu pada berbagai sumber literatur, jurnal riset pasar kopi, serta buku panduan design thinking yang kami cantumkan pada slide referensi ini. Next. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan juga waktu yang diberikan oleh dosen pengampu dan juga rekan-rekan di kelas BOC. Selamat malam.